Perkenalkan, nama saya Sulfiani, saya mahasiswa semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus konflik tanah di Besipae. Tugas ujian akhir semester dari Bapak Lasarus Johana. Yang pertama, A. Asal muasal hutan Besipae. Kio atau hutan larangan. Hutan adat Pubabu bagi masyarakat adat disebut Kio atau Naiskio yang dalam bahasa Dawan di Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan Pubabu yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spiritualitas yang diwariskan secara turun-menurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan, tapi juga akan berdampak pada hilangnya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spiritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan Tuhan atau leluhur. Kawan tersebut ditetapkan sebagai hutan larangan melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaflo Pupuai, Amafna Tunliu, Usuf Besi, Usuf Pae dengan Amaftefu lainnya. Mereka berkumpul dan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut dan melarang hutan tersebut untuk tidak dikelola oleh siapapun, bahkan untuk berburu binatang liar. Di hutan Pubabu Besipae juga banyak ditumbuhi pohon kayu yang bernilai tinggi seperti pohon kanunak, manufunu, jati, niko, kayu merah, dan kayu kabesak dengan ketinggian sampai 4 meter. Juga ditumbuhi bambu-bambu yang mencapai tinggi 20-25 meter. Banyak di antara pohon bambu ini yang ditemukan dalam keadaan terbakar. Saat ini ada 8 kelompok masyarakat di areal hutan Pubabu Besipae yang melakukan usaha pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada tahun 1982, hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerjasama pemerintah Provinsi NTT dengan Australia. Besipae adalah gabungan dari 2 orang usif, yakni Besi dan Pae. Kio atau hutan Pubabu adalah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Oekang, Desa Mio, Desa Polo, dan Desa Rinamnutu. Oleh masyarakat adat, hutan tersebut adalah hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat atau siapapun, termaksud berburu binatang liar, kecuali melalui kesepakatan yang disetujui oleh masyarakat. Kio atau Naiskio bertujuan untuk yang pertama menyediakan tempat tinggal bagi marga satwa baik yang liar maupun yang digembalakan. Kedua, menjaga kesehatan hewan atau binatang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan, diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung. Yang ketiga, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh menjadi dasar dan rimbun serta lebat atau nononeimnais. Yang keempat, sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, terutama untuk menjaga sumber air agar tidak kering. Kio atau larangan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman adat yang membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras, atau jagung. Namun Kio akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil hutan dan kayu untuk membangun rumah sesuai kebutuhan. Kio dibuka selama 2-3 bulan dalam setahun dan waktunya disepakati bersama, tetapi biasanya disesuai saat musim panen dan madu hitam. B. Kronologi sengketa tanah Besipae. Dari proyek sapi ke hutan negara. Pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi NTT dengan masyarakat adat Pubabu Besipae yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandai
ditandatangani oleh tua-tua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan di Besipae, Kabupaten Daerah Tingkat 2 TTS. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan Desa Oekam, Mio, Polo, dan Linamnutu yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah kurang lebih 6.000 hektar are. Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang waktu tahun 1982 sampai 1987 yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi NTT dengan pemerintah Australia dengan program pencontohan pembibitan ternak sapi. Dalam kurun waktu 5 tahun, proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian lahan tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan melaksanakan program Gerhan, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan pada tahun 1987 yang melibatkan 4 desa tersebut. Melalui program ini, kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan yang lainnya pada tahun 1988 hingga 2008. Namun program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Tahun 1995, Dinas Kehutanan mengeluarkan Register Tanah Kehutanan nomor 29 yang ditandatangani oleh Gubernur NTT yang termuat dalam berita tata batas negara yang memasukkan kawasan hutan Pubabu Besipae masuk pada kawasan hutan negara. Kawasan hutan adat Besipae dan yang lainnya ditetapkan sebagai hutan negara dengan fungsi hutan dilindungi yang dikelola oleh Dinas Kehutanan untuk program Gerhan dan lahan yang dimulai pada tahun 2007. Yang berikut penolakan masyarakat adat. Kawasan hutan adat Pubabu Besipae dan yang lainnya tersebut tercatat sebagai register tanah kehutanan. Pada tahun yang sama, masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU untuk program Gerhan tersebut karena aktivitas pembabatan hutan alam telah menyebabkan keringnya sumur-sumur di sekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap hutan milik mereka sendiri karena masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan walaupun sekedar mengambil ranting kering untuk kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Dampak lainnya adalah populasi hewan seperti rusa dan sebagainya sudah semakin berkurang karena aktivitas pembabatan hutan. Ada beberapa dampak pembabatan hutan, diantaranya keringnya sumur bor dengan kedalaman 62 meter dan hilangnya atau punahnya satwa liar serta jenis satwa langka. Dampak lainnya adalah hilang atau punahnya kayu-kayu asli yang bernilai tinggi dan hasil hutan lainnya. Yang berikut rekomendasi Komnas HAM. Berdasarkan laporan masyarakat adat Pubabu kepada Komnas HAM pada tanggal 6 April 2011, Komnas HAM Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 873-PMT-4-2011 perihal permasalahan hutan masyarakat adat Pubabu Besipae di Kabupaten TTS dengan isi surat sebagai berikut: menjaga agar situasi aman dan kondusif di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut. Yang berikut, menjaga agar kawasan hutan tetap lestari. Yang berikut, menghentikan untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten TTS di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian. Yang berikut, bahwa Komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi atau melakukan upaya mediasi pada pihak. Yang berikut,
terjadi intimidasi. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2020, rencana sosialisasi oleh pemerintah Provinsi NTT tidak terlaksana karena masyarakat menolak. Dan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, pemerintah Provinsi NTT kembali mendatangi masyarakat untuk melakukan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut terkesan mengintimidasi dan sepihak, dan kembali masyarakat menolak dengan alasan yang pertama, sosialisasinya mengintimidasi masyarakat karena pemerintah Provinsi NTT membawa aparat gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah NTT, Brimob, TNI, dan membawa perlengkapan senjata dan gas air mata. Yang kedua, sosialisasi bersifat sepihak karena pemerintah Provinsi NTT melakukan penipuan publik karena pemerintah telah membuat pernyataan bahwa masyarakat menyepakati untuk melakukan direlokasi dan disetujui diberi tanah seluas 20 x 40 meter persegi dengan bukti sertifikat. C. Model atau pola gerakan sosial yang dilakukan masyarakat. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada sesuatu isu-isu atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebagai perubahan sosial. Sebuah tindakan perlawanan dapat dikatakan sebagai gerakan sosial dengan memiliki suatu persyaratan. Berbagai cara yang dilakukan para ibu-ibu dalam melakukan gerakan sosial, yaitu para ibu asal desa adat Pubabu, Kabupaten TTE, Timur Tengah Selatan. Mereka berdemonstrasi bersama anak-anak mereka menolak penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT di Besipae. Kemudian demonstrasi dilakukan oleh Universitas Nusa Cendana, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan gedung DPRD Provinsi NTT pada Senin tanggal 9 Maret pagi. Lalu pada tanggal 12 Mei 2020, Gubernur NTT dan rombongan sepulang dari lokasi panen jagung di Desa Tupulopo dan Desa Tubuhue, beliau singgah di lokasi di Besipae dan meminta masyarakat membongkar pagar yang dibangun oleh masyarakat. Masyarakat menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut masih diperkara dan sempat terjadi keributan atau adu mulut dan aksi buka baju beberapa ibu-ibu di Pubabu. Kemudian dilanjutkan dengan dialog yang menyepakati akan ada pertemuan antara gubernur dan warga pada bulan Juli. Yang terakhir, D. Akhir kasus tanah Besipae. 3 tokoh adat menyerahkan kembali kawasan hutan Besipae seluas 3.780 hektar are kepada pemerintah Provinsi NTT setelah 38 tahun atau sejak tahun 1982. Awal 2020, pemerintah mengambil kembali kawasan itu untuk dijadikan lahan pengembangan peternakan, pertanian, dan pariwisata. Namun ditolak 37 keluarga yang kemudian memicu konflik. Setelah itu, mereka akan diberikan kebebasan menggarap lahan di kawasan itu dengan sistem pinjam pakai, tetapi hak milik mereka hanya 80 meter persegi. Pemerintah juga membangun rumah baru untuk warga, namun beberapa orang diantaranya menolak. Di antara 5 keluarga yang sempat memblokir jalan serta menolak masuk ke dalam rumah baru yang dibangun pemerintah, 5 keluarga tersebut memilih tinggal di tenda yang dibangun di sisi jalan raya. Beberapa orang di antaranya berorasi saat didatangi oleh para tokoh adat dan pemerintah. 3 tokoh adat menemui warga di tenda, membujuk mereka agar bersedia menempati rumah yang sudah disiapkan. Para tokoh adat juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan
mereka dan menyepakati untuk mengakhiri semua konflik yang sedang terjadi di Bespai. Demikian tugas yang saya bahas, semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini.